Pikir Anda tahu Vietnam? Pikirkan lagi. Di negeri dengan tradisi kuno dan kekacauan modern ini, tidak ada yang pernah seperti yang terlihat. Dari kisah cinta yang menentang logika hingga pemandangan jalanan yang terasa seperti planet lain, Vietnam akan mengejutkan, mempesona, dan membuat Anda bertanya-tanya apa yang nyata. Ini adalah Vietnam melalui mata jelajahi dunia. Pasar Cinta. Chow Phi bertemu kembali dengan cinta lama. Di Provinsi Ha Giang, Pasar Cinta Chow Phi membawa konsep romansa ke tingkat yang sama sekali baru. Diadakan pada hari ke-27, bulan ketiga. Kalender lunar, ini adalah satu-satunya hari dalam setahun ketika orang yang sudah menikah dapat secara terbuka bertemu dengan mantan kekasih mereka tanpa penghakiman atau kerahasiaan. Kebiasaan ini berasal dari kisah cinta terlarang kuno antara dua orang dari suku yang berbeda yang hanya diizinkan bertemu setahun sekali. Saat ini, pasangan suami istri hadir bersama, saling memberi ruang untuk berhubungan kembali dengan cinta lama, berbagi minuman, bernostalgia, dan terkadang berpegangan tangan. Beberapa menangis saat berpisah, yang lain berjanji untuk kembali. Saat fajar, mereka melanjutkan kehidupan pernikahan mereka. Tidak berubah, namun secara emosional lebih ringan. Di Provinsi Ha Giang, tradisi ini tidak hanya dilestarikan, tetapi juga dirayakan. Hubungan emosional yang dibagikan, bahkan untuk sesaat, mencerminkan penghormatan budaya yang mendalam terhadap hubungan masa lalu dan kerentanan manusia. Pasar Cinta Sapa. Setiap musim semi, Pasar Cinta Sapa menjadi panggung harapan, romansa, dan patah hati. Di antara kelompok etnis Hmong, pertemuan tahunan ini lebih dari sekadar pasar. Ini adalah satu-satunya kesempatan bagi kaum muda dari desa-desa pegunungan yang jauh untuk bertemu, menggoda, atau bertemu kembali dengan seseorang yang mungkin mereka cintai dari jauh. Pada hari-hari menjelang acara tersebut, anak laki-laki mempersiapkan pakaian terbaik mereka, dan perempuan menyulam rok baru di bawah cahaya api. Surat cinta ditulis dengan hati-hati. Pada malam pasar, lentera bersinar menembus kabut saat pasangan berjalan bergandengan tangan, menyesap anggur jagung hangat, dan bertukar senyum tenang. Beberapa mengakui perasaan yang telah mereka simpan selama bertahun-tahun. Yang lain bertemu kembali hanya untuk berpisah lagi, tidak tahu apakah mereka akan bertemu lagi tahun depan. Suara lagu-lagu tradisional bergema di udara, membawa kisah, kerinduan, dan kegembiraan. Warung Mie, tempat Anda dimarahi. Di sebagian besar tempat, pelayanan yang buruk membuat orang enggan. Tetapi di Hanoi, sebuah kedai sup mie legendaris telah mengubahnya menjadi bentuk seni. Pemiliknya membentak perintah dan memarahi pelanggan dengan keras, dan orang-orang menyukainya. Pelanggan mengantre hanya untuk dimarahi. Supnya luar biasa, dan menahan sedikit pelecehan verbal adalah bagian dari kesenangan. Ini adalah suatu keharusan bagi banyak pengunjung. Suasananya lebih terasa seperti kamp pelatihan daripada restoran. Tetapi justru pengalaman yang berlebihan inilah dipadukan dengan kaldu yang kaya dan gurih serta resep keluarga rahasia yang membuatnya menjadi ikonik. Orang asing dan penduduk lokal datang bukan hanya untuk rasanya, tetapi juga untuk hak membual karena telah selamat dari zona pertempuran kuliner. Foto diambil di tengah bentakan. Penipuan buah yang berubah menjadi pertunjukan. Anda mungkin bermimpi makan buah tropis di jalan, tetapi di Vietnam Anda bisa berakhir membayar 20 lalu untuk satu buah kelapa atau 50 laos untuk sekantong kecil buah. Terkadang, pedagang mengundang turis untuk foto cepat, kemudian mengubahnya menjadi pertunjukan mahal
dengan meminta tip atau bersikeras bahwa Anda telah membeli sesuatu. Ini sering disebut sebagai pajak turis, istilah kurang ajar untuk pengenaan biaya berlebihan yang kreatif. Meskipun tidak universal, momen-momen ini telah menjadi bagian dari kisah perjalanan. Beberapa wisatawan menertawakannya sebagai seni pertunjukan, sementara yang lain merasa tertipu. Membersihkan pelanggan dengan dupa. Beberapa toko butik dan toko dupa di Vietnam menganggap getaran buruk sangat serius. Jika energi Anda terasa buruk, atau jika Anda mencoba pakaian tanpa membeli, pemilik toko mungkin menyalakan dupa, mengucapkan mantra, atau bahkan memposting tentang Anda di media sosial. Itu juga tidak selalu halus. Lambaian dupa cepat ke arah Anda dapat terasa seperti pembersihan spiritual publik. Apa yang mengejutkan orang luar seringkali menyenangkan penduduk setempat dan turis yang ingin tahu. Momen-momen unik ini telah menjadi daya tarik kultus. Alih-alih tersinggung, banyak orang condong ke pengalaman itu, mengambil foto selfie sambil dibersihkan secara spiritual. Di beberapa butik, itu bahkan menjadi bagian dari pesona. Asal-usul aneh kopi luwak. Budaya kopi di Vietnam sangat dalam, tetapi satu varietas membuat para pelancong paling berani pun lengah. Kopi luwak Cha Phe Chon. Kelezatan langka ini dibuat dari biji yang dimakan oleh luwak, hewan kecil yang secara naluriah memilih buah ceri kopi yang paling matang. Biji melewati saluran pencernaan mereka, difermentasi secara alami, kemudian dikumpulkan, dicuci, dipanggang, dan diseduh. Hasilnya, kopi sehalus bludru dengan aroma tanah yang dalam dan cerita yang tidak dapat ditandingi oleh cangkir lain. Mungkin terdengar aneh, tetapi para penikmat memuji kompleksitasnya. Secara internasional, harganya bisa mencapai lebih dari 100 US$ per kantong. Namun di Vietnam, harganya hanya beberapa dolar di warung pinggir jalan tertentu. Trotoar untuk segala kecuali berjalan kaki. Di Vietnam, trotoar bukan hanya untuk berjalan kaki, tetapi juga restoran, parkir skuter, tempat potong rambut, dan tempat bersantai keluarga. Anda akan melihat segalanya mulai dari warung makanan kaki lima hingga perbaikan sepeda motor berlangsung di trotoar. Bahkan ketika pejabat kota mencoba membersihkannya, para pedagang kembali keesokan harinya. Memang kacau, tetapi entah bagaimana berhasil. Bersabarlah dan ikuti arus. Anda mungkin melihat seorang nenek menjual roti kukus di sebelah seorang remaja yang sedang dipotong rambut, sementara seseorang memperbaiki sepeda motor hanya beberapa inci jauhnya. Saat jam makan siang, keluarga berkerumun di sekitar meja plastik menikmati semangkuk mie di udara terbuka. Trotoar menjadi bagian komunitas yang hidup dan bernapas. Ini bukan hanya tempat untuk lewat, tetapi disinilah kehidupan terjadi. Apa yang tampak seperti kekacauan sebenarnya adalah kode kerjasama yang tidak tertulis. Budaya bir di bangku plastik kecil. Lupakan bar mewah. Di Vietnam, bir adalah urusan trotoar. Tempat-tempat lokal yang disebut Quan Bia Hơi menyajikan bir segar dengan harga kurang dari $1. Orang-orang berkumpul di bangku-bangku kecil, minum bir lokal, makan makanan kaki lima, dan meneriakan 100%. Sebagai versi bersulang, mereka. Suasananya bising, santai, dan sangat sosial, di mana orang asing sering pergi sebagai teman. Suasananya elektrik, gelas berdenting, percakapan berdengung, asap mengepul dari sate yang dipanggang, dan tawa bergema di gang. Tempat-tempat bir terbuka ini ada di mana-mana. Mulai dari sudut-sudut Hanoi yang ramai hingga gang-gang sepi di kota-kota pedesaan. Minumannya ringan dan menyegarkan. Cocok untuk panas tropis Vietnam. Malam sering dimulai atau diakhiri di sini dengan rekan kerja merayakan akhir shift atau teman-teman menjalin ikatan melalui sepiring kacang dan cumi-cumi bakar.
Negara para penonton yang penasaran. Di Vietnam, rasa ingin tahu adalah ciri nasional. Jika sesuatu yang tidak biasa terjadi, kerumunan terbentuk seketika. Orang-orang memanjat tembok atau atap untuk melihat kecelakaan, pertengkaran, atau peristiwa yang tidak biasa. Ini adalah campuran dari mencari sensasi dan menjalin ikatan komunitas. Apa yang mungkin dilihat orang luar sebagai kepo, penduduk setempat melihatnya sebagai tetap terhubung. Sirene mobil pemadam kebakaran, harapkan kerumunan bahkan sebelum berhenti. Kecelakaan sepeda motor, orang-orang bergegas masuk bukan hanya untuk membantu, tetapi untuk menonton dan berbagi momen tersebut. Mulai dari penyelamatan di atap hingga penampakan selebriti, gangguan apapun terhadap norma menjadi acara publik kecil. Cerita menyebar dengan cepat, seringkali mendapatkan lapisan baru dengan setiap penceritaan ulang. Anak-anak diangkat ke bahu, tetangga saling memanggil untuk bergabung. Mungkin tampak kacau, tetapi ada komunitas di intinya. Fenomena Ninja Lead. Di hari-hari cerah di Vietnam, adalah hal yang umum untuk melihat wanita mengendarai skuter sambil tertutup seluruhnya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Para ninja lead ini dinamai demikian karena penampilan mereka yang mirip ninja dan skuter Honda Lead mereka yang populer, mengenakan sarung tangan panjang, jaket tebal, topi bertepi lebar, kacamata hitam, masker, dan bahkan kaos kaki dengan sandal. Alasannya, untuk menghindari kulit menjadi gelap. Di Vietnam, kulit pucat telah lama dikaitkan dengan kecantikan, keanggunan, dan kelas sosial yang lebih tinggi. Tetapi, cara mengemudi mereka sama khasnya dengan pakaian mereka. Dikenal karena menyelinap di antara lalu lintas, berbelok tanpa memberi isyarat, dan terkadang mengemudi melawan arah di jalan satu arah. Sungguh kacau sekaligus mempesona untuk ditonton. Banyak yang menyeimbangkan rangkaian bunga yang menjulang tinggi, keranjang ayam, atau bahkan seluruh keluarga tanpa kehilangan irama. Kekacauan terorganisir di kota-kota Vietnam. Kota-kota seperti Hanoi dan Ho Chi Minh City berdenyut dengan kehidupan, terutama saat jam sibuk. Ribuan sepeda motor mengalir di jalan-jalan seperti balet yang kacau, membunyikan klakson, menyelinap, dan menghindari rintangan dalam ritme yang entah bagaimana berhasil. Bagi pendatang baru, menyeberang jalan terasa seperti lompatan keyakinan. Tidak ada sinyal pejalan kaki yang terlihat. Cukup berjalan perlahan dan percaya diri, dan kerumunan lalu lintas akan terbelah di sekitar Anda. Di malam hari, kota-kota hidup kembali dengan pedagang kaki lima, lampu neon yang bersinar, klub jazz, dan barbar di lorong. Gedung pencakar langit modern berdiri di samping kafe-kafe kolonial Prancis dan kuil-kuil kuno. Bising, ramai, bersemangat, dan selalu hidup. Bahkan dalam kegilaan itu ada keteraturan, pemahaman yang tak terucapkan yang membimbing orang melalui arus. Pengalaman toilet jongkok. Salah satu pengalaman paling tak terduga bagi wisatawan di Vietnam adalah toilet jongkok. Ditemukan di banyak toilet umum, terutama di luar kota-kota besar. Seringkali hanya berupa lubang keramik di tanah dengan seember air di sampingnya. Sementara orang barat mungkin menganggap ini aneh atau tidak nyaman pada awalnya. Banyak penduduk setempat menganggap toilet jongkok lebih higienis, lebih mudah dibersihkan, dan bahkan lebih baik untuk postur tubuh. Bahkan, toilet duduk terkadang dipandang oleh generasi yang lebih tua sebagai kurang bersih. Jika Anda merencanakan perjalanan, disarankan untuk membawa tisu, koin kecil untuk biaya toilet, dan selera humor yang baik. Belajar menggunakannya adalah ritual bagi setiap backpacker. Fearless and fun on social media.
Pengguna media sosial Vietnam adalah beberapa netizen paling aktif dan bersemangat di dunia. Dikenal karena humor, kreativitas, dan kecepatan mereka. Mereka dapat bersatu dalam tren viral dalam hitungan menit, terutama setelah kemenangan sepak bola atau skandal selebriti. Komunitas online ini tidak hanya berkomentar, mereka membuat meme, meremix, berdebat, dan bahkan terkadang membuat berita utama nasional. Tokoh masyarakat, merek, dan wasit merasakan kekuatan penuh netizen Vietnam ketika kontroversi melanda. Tapi itu bukan hanya drama. Ruang digital di sini dipenuhi dengan tawa, semangat komunitas, dan kecintaan yang besar pada budaya internet. Buah kerajaan untuk semua, leci. Di Vietnam, musim leci adalah perayaan nasional. Jalanan dipenuhi dengan buah merah yang semarak, keharuman manisnya menggantung di udara. Dahulu dianggap sebagai makanan lezat kerajaan, sangat berharga sehingga Kaisar Tiongkok mengirim pasukan untuk mengambilnya bagi para selir mereka. Leci sekarang menjadi kesenangan umum bagi semua orang. Dengan harga kurang dari $1, Anda dapat membawa pulang 1 kantong penuh, cukup untuk dibagikan kepada keluarga dan tetangga. Tapi leci hanyalah permulaan. Budaya makanan Vietnam adalah surga bagi para petualang kuliner dan pelancong dengan anggaran terbatas. Dari hidangan terkenal di dunia seperti pho dan banh mi, hingga makanan lezat lokal yang eksotis seperti balut atau bahkan daging anjing ditemukan di wilayah tertentu, negara ini menawarkan cita rasa yang berkisar dari menghibur hingga kontroversial. Apa yang menyatukan semuanya adalah kebanggaan. Semangat penggemar sepak bola Vietnam. Sepak bola di Vietnam bukan hanya olahraga, ini adalah detak jantung nasional. Ketika tim Vietnam bermain, semuanya berhenti. Jalanan kosong, TV meledak dari setiap sudut, dan seluruh negeri menahan napas. 1 gol dapat memicu kembang api, kibaran bendera, dan parade spontan. Kemenangan Piala AFF 2018 lebih dari sekadar kejuaraan. Itu adalah momen euforia kolektif yang membawa jutaan orang ke jalanan. Orang asing berpelukan, menangis, dan menari seperti keluarga. Bahkan, bertahun-tahun kemudian, para penggemar masih mengingat malam itu seolah-olah baru kemarin. Impian melihat Vietnam di panggung Piala Dunia terus menyatukan generasi. Penggemar muda bernyanyi dengan bangga, dan klub sepak bola lokal dipenuhi dengan energi. Negeri penuh kejutan. Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa ada sebuah negara di mana mantan kekasih bertemu kembali setahun sekali dengan restu pasangan mereka? Di mana legenda makanan jalanan meneriaki Anda hanya untuk bersenang-senang? Dan di mana sebuah kelapa bisa berharga lebih mahal daripada makanan 3 hidangan? Negara itu adalah Vietnam. Ini adalah tempat yang penuh kontradiksi, di mana tradisi kuno bertemu dengan kehidupan modern yang kacau, dan di mana setiap gang menceritakan sebuah kisah. Anda akan menemukan keajaiban di kafe-kafe tepi jalan, kegilaan dalam lalu lintas jam sibuk, dan makna mendalam di sudut-sudut yang paling tidak terduga. Beberapa momen akan membuat Anda tertawa, yang lain akan membuat Anda speechless, tetapi tidak satu pun yang akan membuat Anda bosan. Vietnam tidak mencoba membuat Anda terkesan dengan kemewahan. Sebaliknya, ia menarik Anda ke dalam pusaran pemandangan, suara, cita rasa, dan emosi. Jadi, bagian mana yang membuat Anda mengangkat alis? Pasar cinta, pengemudi ninja, atau mungkin kelapa yang harganya lebih mahal daripada makan malam? Beritahu saya di komentar. Saya ingin mendengar pendapat Anda, atau bahkan kisah perjalanan tak terduga Anda sendiri. Dan, hey, jika Anda menikmati perjalanan ini, tetaplah di sini.
ada banyak lagi yang akan datang. Sampai jumpa di video berikutnya.